atau mungkin di slide selanjutnya. Nah, jadi untuk tahapan seleksi karyawan mungkin harus teman-teman tahu juga karena kebetulan di sini banyak yang kuliah ternyata, jadi pasti masih banyak yang belum terlalu paham juga mengenai alur seleksinya seperti apa. Nah, jadi yang pertama CV ini ada di seleksi yang pertama gitu ya, yang paling utama banget. Jadi memang kenapa CV ini penting banget ya itu, karena yang paling pertama dilihat, yang paling pertama dinilai. Jadi semua seleksi mungkin sama ya, kayak CPNS itu juga pasti ada seleksi administrasi, baru nanti selanjutnya ada tes yang lainnya kayak SKD, SKB gitu kan. Atau mungkin di sini ada yang ikut CPNS juga kali ya, nanti coba di ini aja, mungkin sama juga dari segi CV-nya atau apanya gitu, tapi, mungkin kalau CPNS sendiri ada formatnya tersendiri yang memang disediakan oleh instansi. Nah, jadi untuk CV ini, ketika teman-teman sudah buat, mungkin nanti akan keterima gitu ya, teman-teman bakal melewati tahap psikotes, ada FGD, focus group discussion, ada medical check up juga atau MCU, terus offering letter. Offering letter ini untuk tanda tangan berkas kalau teman-teman sudah keterima, atau mungkin di sini lebih kayak negosiasi gaji juga gitu ya di offering letter. Nah, selanjutnya baru pembuatan kontrak atau employment agreement. Nah, tapi di sini aku nggak bakal bahas detail banget karena yang bakal aku bahas di sini adalah tentang CV-nya gitu. Oke, next. Nah, jadi kalau ngomongin CV pasti udah tahu lah ya seperti apa bentuknya, kayak risam gitu ya. Ada nama, ada juga mungkin domisili, ada email, terus di bawahnya ada pengalaman kerja dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi memang pembuatan CV ini harus dibuat secara matang gitu. Jadi mungkin CV ini lebih seperti dokumen yang berisi kelengkapan data kita, yaitu bisa kelengkapan dari pengalaman akademik maupun non-akademik. Jadi nggak hanya pengalaman kerja teman-teman aja, tapi ya untuk pengalaman kuliah mungkin atau di sekolah itu juga dicantumkan gitu. Dan memang ketika teman-teman memiliki poin-poin khusus atau pengalaman-pengalaman khusus yang pernah teman-teman dapat selama kuliah, itu wajib banget dicantumin karena CV ini sebuah bentuk seperti dokumen yang merepresentasikan diri kita secara positif. Kenapa secara positif? Karena memang di CV ini kita hanya mencantumkan hal-hal yang positif tentang diri kita aja. Jadi kalau hal-hal negatif itu nggak usah dicantumkan. Kenapa nggak usah dicantumkan? Karena memang CV ini kan untuk menjual gitu. Istilahnya kita kayak menjual diri. Tapi bukan menjual diri seperti PSK ya. Kita menjual dirinya itu lebih ke nilai-nilai yang kita punya yang kita jual ke HR gitu. Next. Nah, selain untuk kelengkapan data, sebenarnya CV ini tuh punya banyak fungsi, tapi di sini aku rangkum lagi kalau CV ini tuh fungsinya bisa untuk perkenalan diri. Makanya kenapa CV ini dicantuminnya di awal gitu, karena memang untuk perkenalan diri kita ke perusahaan. Kita ini siapa sih gitu? Kita ini mungkin sekarang ini sebagai mahasiswa fakultas manajemen misalkan. Nah, kita cantumin kita sebagai mahasiswa fakultas manajemen mempunyai skill apa, memiliki pengalaman magang apa, memiliki pengalaman organisasi apa, dan prestasi apa. Jadi kita memperkenalkan diri kita gitu. Atau istilah lainnya mungkin personal branding juga gitu ya. Kita harus memberitahu bahwa ke HR ini gitu ya, kita ini adalah seorang yang bisa mungkin dipercaya untuk menjadi karyawan di perusahaan tersebut gitu. Jadi makanya CV ini bukan hanya sekedar CV yang isinya tuh cuma biodata diri, bukan gitu. Tapi memang CV ini kita harus benar-benar bisa dijual gitu. Gimana sih caranya supaya HR itu bisa tertarik sama CV kita gitu dan tertarik untuk mengajak kita ke jenjang seleksi yang berikutnya gitu. Dan yang ketiga ini untuk yang tahap terakhir memang CV ini juga untuk mempermudah dalam evaluasi kompetensi. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah menjadi karyawan di perusahaan, nanti CV ini juga biasanya jadi bahan evaluasi untuk HR untuk membandingkan dengan kompetensi teman-teman di tempat kerja. Jadi misalkan nih aku udah kerja di tempat kerjaku yang sekarang misalkan 3 bulan. Nah, nanti selama 3 bulan itu bakal ada evaluasi dari HR dan dibandingkan dengan CV teman-teman. Oh, misalkan di CV-nya dia mencantumkan skill bla 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 bla, terus dia ngebandingin sama pekerjaan dia yang selama 3 bulan ini apakah memang betul-betul punya skill itu atau enggak gitu kan. Nah, jadi makanya CV ini kenapa harus jujur juga karena takutnya nanti jadi bumerang buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak jujur nih di CV gitu kan, terus taunya pas ketika kerja teman-teman nggak bisa gitu dan nggak punya skill tersebut gitu. Nah, itu yang bakal jadi bahaya juga yang mungkin siapa tahu nantinya bakal teman-teman bakal diminta untuk resign atau mungkin nggak dilanjutin kontraknya. Jadi makanya penting banget kejujuran dalam membuat CV gitu. Next. Nah, jadi yang membuat CV ini memang tadi menjual diri gitu ya. Kita menjual hal-hal positif tentang diri kita. Next. Oke. Nah, jadi untuk yang balik lagi ke CV ATS dan non ATS, jadi untuk yang CV non ATS ini itu bukan itu manusia yang membacanya, tapi kalau untuk yang ATS itu adalah sistem yang membacanya. Jadi untuk yang manusia sendiri pasti dilihatnya atau di screeningnya sama HR, tapi kalau sistem ya sama robot. Next. Nah, next lagi.
Next, oke. Nah, jadi memang karena tadi di awal juga aku jelasin bahwa ATS ini kan Applicant Tracking System yang memang setiap perusahaan punya sistemnya. Jadi, setiap perusahaan punya formatnya tersendiri gitu. Gimana sih cara untuk, apa ya, menyeleksi karyawan-karyawan yang memang sesuai dengan kualifikasinya. Karena nggak mungkin kualifikasi setiap perusahaan itu sama kan. Jadi setiap perusahaan dan setiap jabatan yang dikeluarkan di lowongan kerja itu pasti berbeda-beda. Makanya teman-teman harus banget banyak, apa ya, banyak referensi lah. Jadi kalau misalkan di perusahaan A, oh formatnya seperti ini, perusahaan B, oh bagus seperti ini, perusahaan C, oh dia lebih sukanya kayak gini misalkan. Nah, jadi memang kalau seperti itu harus banyak-banyak baca, banyak referensi, terus kalau di LinkedIn itu kan sering banget ya kayak nge-share informasi-informasi. Jadi teman-teman ketika ingin melamar ke suatu perusahaan, teman-teman coba follow dulu di LinkedIn-nya. Misalkan nih teman-teman mau lamar ke Pertamina. Nah, coba follow dulu LinkedIn-nya karena biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang itu suka ngasih informasi-informasi, yang memang, masih berhubungan dengan perusahaannya gitu, kayak kemajuan perusahaannya seperti apa, perkembangannya sekarang seperti apa, dan info-info lowongan kerjanya juga biasanya di-share juga di LinkedIn. Jadi makanya harus banget aktif untuk cari tahu informasi di sosial media. Dan memang, dengan adanya perbedaan sistem itu, kita udah pasti harus bikin satu perusahaan. Jadi nggak bisa bikin banyak perusahaan atau untuk berbagai jabatan itu nggak bisa. Karena memang setiap perusahaan tadi, yang aku bilang juga itu berbeda kualifikasi dan juga berbeda dari formatnya gitu. Walaupun di sini nanti aku bakal bahas format yang generalnya aja gitu, dan memang nggak mungkin aku bakal ngasih spesifik yang, apa namanya, setiap perusahaan kayak gimana formatnya, tapi memang, untuk formatnya sendiri kita pakai yang general dulu, cuman memang, kalau misalkan nanti ada perusahaan tertentu yang menggunakan format yang berbeda, nah teman-teman harus aware juga dan harus juga. Jadi memang CV ini harus unik ya, harus juga berbeda dari yang lain, harus juga lebih kelihatan menarik juga dan menarik bukan desain, tapi nya ini yang memang membuat HR itu tertarik gitu. Nah, jadi, karena satu CV satu perusahaan, teman-teman tuh harus bikin yang memang, mungkin dari segi bahasanya bikin yang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan juga bikin, untuk jabatan yang berbeda-beda. Misalkan teman-teman di perusahaan A mau melamar sebagai akunting, perusahaan B mau melamar sebagai marketing, nah itu harus bikin CV yang berbeda-beda, kayak gitu. Coba next lagi. Oke, coba di sebelumnya dulu aja deh. Ini udah mau masuk beda CV kayaknya. Nah, jadi memang untuk di CV ini kenapa harus berbeda, karena memang contoh aja ini perusahaan waktu itu ada open recruitment mengenai main engineer ya. Jadi memang di main engineer ini kita butuhnya pengalaman yang 1 tahun aja gitu. Dan sedangkan banyak banget, kandidat-kandidat yang mengirimkan CV yang mereka tuh udah pengalamannya itu udah 5 tahun, udah 10 tahun gitu. Sedangkan kan kita butuhnya hanya yang minimal 1 tahun aja dan ya skill-nya juga nggak yang terlalu harus gimana banget gitu kan. Walaupun di satu sisi memang perusahaan tuh senang banget sama kandidat yang memang banyak skill-nya. Tapi ternyata, kita punya pertimbangan lain kenapa pengen ngambil kandidat yang tentunya tidak harus terlalu tinggi pengalamannya gitu, karena memang dari segi psikologisnya biasanya juga untuk karyawan-karyawan yang sudah pengalamannya banyak itu kan agak susah untuk diatur. Sedangkan di perusahaan kita pengennya kita, dapat karyawan atau kandidat yang memang mudah untuk diaturnya, kayak gitu. Jadi, nah itu makanya kenapa setiap perusahaan itu punya cara yang berbeda dalam merekrut karyawan gitu. Ada yang mungkin senang sama yang kandidat pengalamannya banyak, ada juga yang lebih senang sama fresh graduate gitu. Makanya buat yang fresh graduate jangan berkecil hati, karena memang perusahaan itu banyak banget kok yang butuh fresh graduate gitu. Jadi memang karena lebih suka atau lebih mudah untuk diaturnya juga gitu kan. Dan balik lagi ke yang ngomongin manajer tadi, kenapa lebih suka, yang pengalaman 1 tahun, karena memang kan di perusahaan kita udah ada yang namanya tim khusus untuk yang membantu engineer-nya juga. Jadi memang ketika kita, merekrut main engineer yang lebih banyak pengalamannya, itu nantinya bakal jadi double, apa ya, mungkin double leader gitu ya. Jadi makanya pemimpinnya nanti bakal ada 2 dan bakal jadi bentrok takutnya. Jadi memang ketika ada kandidat yang melamar ke kita, yang mengirim CV ke kita, yang dia tuh udah pengalamannya banyak banget, ya udah otomatis kita bakal tolak gitu. Dan dari skill-skill-nya juga kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kita mau, ya bakal kita tolak juga gitu. Jadi gini, kalau aku simpulin lagi gitu ya, kalau misalkan teman-teman mau melamar nih sebagai contohnya aja ya, yang lebih mudahnya aja nih biar kebayang. Kalau teman-teman mau melamar sebagai, HR rekrutmen, sedangkan teman-teman di perusahaan sebagai HR generalis yang di mana memegang semua, job desk HR, dari mulai penggajian, dari mulai absensi karyawan, dari mulai, apa namanya, training gitu kan. Sedangkan untuk yang HR rekrutmen ya hanya memegang rekrutmen aja gitu kan. Nah,
Ketika teman-teman mau melamar sebagai HR recruitment, otomatisnya teman-teman fokusin aja sebagai HR recruitment. Jangan banyak menjelaskan sebagai HR generalis. Karena kenapa? Karena, ya kita siapa tahu ya, si HR yang di perusahaan yang kita lamar ini nggak mau ngerekrut orang yang HR generalis karena takutnya dia kesaingin, atau takutnya nanti, ngerasanya nih si HR manager ini nih yang rekrut, takutnya dia ngerasa nanti, apa namanya, si karyawannya ini bisa menggantikan dia gitu, karena dia kan seorang HR generalis yang memang bisa meng-handle semuanya gitu. Jadi istilahnya kayak gini, kalau logikanya kita sesuaikan aja kualifikasinya dengan yang ada di loker. Kalau misalkan butuhnya HR recruitment, ya udah kita jelasin di CV-nya sebagai HR recruitment, jangan sebagai HR generalis gitu. Karena, itu bakal jadi over qualified gitu, bakal melebihi kualifikasi itu kan perusahaan. Makanya itu kenapa kita harus bikin satu CV untuk satu perusahaan. Kalau misalkan teman-teman males, ya itu kan mau gak mau ya, karena, namanya kita bersaing dengan kandidat yang lain, yang ratusan kandidat di luar sana gitu kan, kita harus bikin sedemikian rupa dan harus sering mengotak-ngatik untuk sering update CV yang sudah kita buat gitu. Jadi baiknya untuk CV ini memang dibuatnya sebulan sekali atau mungkin setiap kita ada melakukan perubahan-perubahan kegiatan, nah kita langsung update aja gitu. Dan kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi mencoba, untuk melamar gitu ya, kalau bisa sih sehari ya minimal 5 kali untuk kirim email gitu. Karena dulu pun aku sebelum diterima kerja, tiap hari banget ngirim 5 email ke 5 perusahaan gitu. Jadi makanya, harus bener-bener ini ya, harus bener-bener juang banget, berusaha banget, karena memang dari mungkin ratusan email yang kita kirim, siapa tahu ada yang nyangkut 5 gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngirimnya cuma 10 ya siapa tahu yang nyangkutnya ya cuma satu aja gitu. Jadi makanya lebih banyak mencoba, lebih baik juga atau lebih banyak juga kesempatan yang bakal kita dapat, gitu.